Kalau kolam itu adalah channel kita, maka kita akan mengisi air yang berupa viewer dan jam tayang. Halo teman-teman, apa kabar? Semoga semua sehat dan tetap bersemangat ya. Selamat bertemu kembali dengan saya Anang Santoso di channel yang khusus membahas tentang peluang sebagai seorang YouTuber pemula. Teman-teman, pada video ini kita akan bersama-sama belajar perlukah kita share link video kita ke sosial media seperti di IG, di Facebook, dan WA, dan lain sebagainya. Pertanyaan ini sering sekali dilontarkan oleh para YouTuber, termasuk saya dulu juga seperti itu. Kita seolah-olah ingin ingin membantu untuk meningkatkan viewer dan subscriber kita dengan cara meng-share link di sosial media. Lebih-lebih di grup Facebook yang grupnya anggotanya banyak gitu loh. Misalnya sampai ribuan itu, kita berpikir bahwa dengan meng-share link kita akan menambah jumlah view dan akan menambah subscriber secara banyak, teman-teman. Dan pertanyaannya, apakah ini efektif? Baik teman-teman, sesuai dengan data yang saya peroleh bahwa ternyata ini boleh-boleh saja, tetapi kurang efektif, teman-teman. Karena begini, karena apa yang kita kerjakan, memberikan link video kepada orang lain di sosial media, itu sebenarnya sudah ada fungsi di YouTube sendiri. Jadi kita sama saja melakukan pekerjaan yang sebenarnya sudah ada fungsi untuk itu gitu loh. Secara analogi seperti ini. Katakanlah kita mempunyai pencapaian ingin mencapai viewer dan subscriber ya. Sama dengan kita ingin mengisi air di sebuah kolam gitu loh. Kalau kolam itu adalah channel kita, maka kita akan mengisi air yang berupa viewer dan jam tayang. Kita dengan usaha manual kita mencoba mengisi air tersebut dengan manual, dengan ide-ide kita ya, yaitu dengan meng-share link itu sama seperti kita mengambil gayung kemudian mengisi kolam air tersebut, teman-teman. Apakah itu efektif? Apakah itu berjalan? Memang berjalan, tetapi jumlahnya kan tidak signifikan, tidak begitu besar, teman-teman. Ternyata ada lagi sistem dari YouTube yang seolah-olah seperti pompa air yang bisa mengisi kolam dengan cepat dalam jumlah yang besar. Tetapi kita belum menghidupkan mesinnya, dan untuk menghidupkan mesin tidak mudah, harus memahami dulu bagaimana cara bekerjanya, teman-teman. Nah, mesin pompa air itu adalah rekomendasi dari YouTube. Jadi jika kita meng-share link itu menurut saya tidak efektif, teman-teman. Karena kita jumlahnya pun cuma sedikit. Kita perlu beribu-ribu view. Tetapi kita meng-share link kan jumlahnya tidak banyak ya. Lebih baik kita menggunakan potensi kita, waktu kita, tenaga kita untuk menghidupkan mesin pompa airnya biar bisa mengalir dengan cepat dan deras. Yaitu kita berusaha menghidupkan rekomendasi YouTube agar view kita bertambah, subscriber kita bertambah. Nah, rekomendasi YouTube inilah bekerja seperti kita meng-share ke orang-orang gitu loh. Kan YouTube akan memberikan video kita, akan menawarkan thumbnail kita ke beranda orang-orang lain, teman-teman. Dan tanpa diperintahkan pun, YouTube ini sudah menyebarkan link kita, teman-teman. Kita sama saja mendapatkan publish gratis ya dari YouTube. Tetapi publish ini bekerjanya tidak bisa maksimal jika kita tidak menyetelnya. Mari kita simak datanya sebagai berikut, teman-teman. Teman-teman, ini adalah statistik dari YouTube, dari channel saya, teman-teman ya. Dashboardnya seperti ini. Akan kita lihat kita lihat di kontennya. Nah, kita amati nih, ada beberapa yang view-nya lumayan banyak. Ada yang dapat ini. Oh, ini dapat 10.000. Tanggal 11 Januari dapat 10.000.
ya 7 hari yang lalu ya dapat 10.000. Ini kita coba lihat analitiknya. Nah teman-teman, real time ini sekarang dilihat 9.000 orang. Nah inilah sumber trafficnya itu seperti ini. Sebagian besar berasal dari ini penelusuran ini. Inilah yang saya maksudkan. YouTube pun sudah memberikan rekomendasi kepada orang-orang, sama dengan kita meng-share link gitu loh. Tapi itu dikerjakan secara otomatis oleh YouTube. Ini teman-teman, di analitik seperti ini. Nah, itu disebut dengan impresi. Jadi begini, YouTube secara otomatis akan menawarkan video tadi kepada 58.000 orang. YouTube menawarkan video ini kepada 58.000 orang. Bayangkan, jika kita nge-share secara manual, apakah sanggup kita share link sebesar 58.000? Nah, itulah ketidakefektifannya teman-teman ya. Jadi di sini si YouTube pun menyebar link sebanyak 58.000 orang. Tetapi tidak semua merespon teman-teman. Dari 58.000 orang ini yang mengeklik hanya 16%. Sehingga penontonnya hanya 11.000 ini. Jadi dia menawarkan ke 58.000 orang, 58.000 kali. Tetapi yang merespon hanya 11.000. Artinya rasionya 16%. Inilah yang disebut dengan CTR ini teman-teman ya, click through rate ini, rasionya 16%. Misalnya impresinya 100, kalau CTR-nya ini rasionya 10% ya, cuma 10 orang. Jadi dari berapa yang dipublish, responnya berapa persen, itulah yang jadi viewer kita. Dan untuk CTR ini yang bekerja adalah thumbnail. Kenapa? Karena begitu YouTube meng-share ke banyak orang, kemudian orang pertama yang dilihat adalah thumbnail. Sebagus apapun video kita, orang akan lebih dulu melihat thumbnail. Kan nggak mungkin orang langsung mengerti isi video. Yang dilihat pertama adalah thumbnail. Jadi ibaratnya thumbnail itu adalah muka gitu loh. Sebagus apapun isinya, kalau bungkusnya jelek, kan nggak bisa dilirik ya, karena kesan pertama itu dari thumbnail itu sendiri. Nah, yang berpengaruh kepada besar kecilnya rasio ini adalah thumbnail. Semakin bagus kinerja thumbnail, akan semakin besar persentasenya. Dan menurut beberapa data, yang bagus itu adalah yang minimal 10% teman-teman. Jadi kalau ini 16,8, ini sudah termasuk cukup lah ya, bersyukur ya, cukup. Jadi ini sudah cukup bagus, dapat 16% dari 58 impresi ini. Nah, itulah yang saya sebutkan, kita melakukan share link itu sama saja dengan melakukan impresinya YouTube gitu loh. Dan YouTube pun bisa melakukan dengan jumlah yang sangat besar, 58.000 kali membagikan link kita. Apakah kita sanggup seperti itu teman-teman? Kalau secara manual ya berat ya, 58 kali kan jumlah yang sangat besar. Nah, kuncinya kita harus bisa membuat impresi ini meningkat teman-teman. Karena impresi ini dari video satu kepada video yang lain beda-beda. Kalau responnya buruk, maka impresinya juga akan menurun gitu loh. Coba kita lihat ya. Kalau ini kan impresinya 58, dapatnya 11, kan rasionya 16%. Jadi ada yang kinerjanya kurang bagus, videonya lebih lama tapi view-nya lebih sedikit, 10.000 berbanding 400. Kita coba analisanya ya. Tadi kan 16% tadi rasionya. Nah ini teman-teman, impresinya jauh lebih kecil, cuma 4,9. Tadi kan 54.000, ini cuma 4.900, dan rasionya 7,3%. Jauh kinerjanya. Padahal ini lebih dulu dipublish, tetapi respon penonton lebih banyak yang tadi itu. Karena disebabkan impresinya jauh berbeda.
Kita lihat grafiknya ini. Pertama-tama akan naik, kemudian melandai. Nah, impresi ini bergantung kepada respon penonton, teman-teman. Kalau penonton suka, maka YouTube menganggap bahwa videonya bagus ya. Maka akan menambah impresinya. Nah, kemudian dipengaruhi juga oleh rasio ini. Kalau orang tertarik kan otomatis orang ngeklik kan. Kalau semakin banyak rasionya berarti orang itu berminat. Dan YouTube merasa bahwa video itu cocok sehingga dia menaikkan impresinya. Jadi impresi bergantung kepada dua hal. Yang pertama adalah thumbnail yang berefek kepada rasio ini, rasio klik tayang tadi. Kemudian yang kedua adalah retensi. Retensi itu jumlah menit yang ditonton oleh para pemirsa itu loh. Semakin besar, semakin lama orang melihat video kita kan dianggap semakin bagus videonya. Maka impresinya akan naik, teman-teman. Impresi itu di sini 2,3. Jadi orang melihat rata-rata 2 menit 30 detik. Semakin banyak semakin banyak retensinya akan semakin bagus, teman-teman. Sehingga impresinya akan naik begitu. Jadi teman-teman, menurut saya meng-share link di Facebook, di Instagram itu bisa, tetapi kurang efektif. Lebih baik kita menggunakan tenaga kita, pikiran kita untuk lebih memahami impresi YouTube sehingga kita bisa meningkatkan impresi secara otomatis dengan cara meningkatkan kualitas video agar disukai oleh para viewer sehingga retensinya bagus ya, sehingga menambah impresinya. Kemudian meningkatkan mutu thumbnail yang membuat orang untuk penasaran dan ingin mengeklik sehingga impresinya juga akan naik. Jadi yang bisa kita lakukan adalah meningkatkan thumbnail dan kita ukur nih thumbnailnya udah bagus sebelum gitu loh. Kalau impresinya dikit, kalau CTR-nya dikit di bawah 10% ya kita ubah ya. Ini mungkin akan saya ubah ini biar biar meningkat di atas 10%. Jadi thumbnail kemudian isinya. Sebagus apapun thumbnailnya, kalau isinya pun nggak bagus, akhirnya akan ketahuan bahwa itu videonya nggak bagus, terbukti yang menonton nggak bisa bertahan lama, dan itu juga akan mengefek, teman-teman. Jadi dua hal tadi itu ya, rasio klik tayang yang berasal dari thumbnail, kemudian retensi yang berasal dari mutu video, di mana orang betah melihat gitu loh. Oke teman-teman, saya rasa cukup segini dulu video kali ini, semoga bermanfaat. Mohon maaf jika ada kekurangan. Saya juga manusia biasa yang banyak sekali kekurangannya ya. Selamat bertemu di video berikutnya dan salam sukses teman-teman.